Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami dengan judul Official Banking. Baik, sebelum kami memulai, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada dosen yang telah memberikan kami kesempatan agar kami bisa mempresentasikan makalah kami ini. Baiklah teman-teman, saya sendiri atas nama Delia Nur Faramita. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Di sini saya akan membahas terkait dengan official banking. Jadi, official banking itu sendiri secara sederhana didefinisikan sebagai suatu lembaga keuangan bank yang bertransaksi di luar negara tempat nasabahnya tinggal dan tidak diregulasi oleh bank sentral tempat bank tersebut didirikan. Contohnya, jika seseorang bertempat tinggal di Australia, maka suatu bank yang berada di Amerika Syarikat menjadi official banking bagi nasabah tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang bertempat tinggal di Amerika Syarikat, maka suatu bank yang berada di Australia menjadi official banking bagi nasabah tersebut. Jadi, di dalam official banking itu tingkat kerahasiaan yang diimplementasikan itu sangat tinggi dan sangat ketat sekali. Oleh karena itu, official banking dikenal oleh masyarakat dunia sebagai salah satu lembaga keuangan yang menerima uang dari hasil transaksi secara ilegal. Contohnya seperti pencucian uang, kegiatan underground ekonomi, dan kegiatan ilegal lainnya. Nah, dari masalah tersebut akan hadir dampak negatif yang akan terjadi di official bank itu sendiri. Akan tetapi, di balik dampak negatifnya ada juga dampak positifnya. Negara, alasannya karena official bank ini memudahkan dalam mengakses pasar internasional dan memperkenalkan salah satu elemen dalam meminimalisir persaingan di dalam sistem keuangan dalam negeri. Jadi itu merupakan alasan kenapa negara mengizinkan berdirinya official bank. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azim Sulistya Husnia Hadi, NIM 1905021190. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, kerahasiaan perbankan. Kerahasiaan perbankan dapat didefinisikan sebagai suatu kewajiban yang harus dilindungi dan dijaga secara profesional oleh lembaga keuangan dan tidak akan mengungkap informasi keuangan nasabahnya kepada pihak ketiga. Hal ini dimaksudkan agar nasabah merasa aman dengan kerahasiaan atau privasi yang telah diberikan kepada lembaga keuangan bank. Informasi atau data keuangan nasabah sudah sepatutnya dilindungi secara legal dan tidak diberikan kepada pihak lainnya. Meskipun kerahasiaan bank dipahami oleh masyarakat luas sebagai informasi keuangan yang dimiliki oleh nasabah, implementasinya berbeda pada tiap negara. Informasi keuangan tersebut termasuk di dalamnya adalah jumlah tabungan nasabah, informasi keuangan, investasi dalam bentuk saham, asuransi, dana pensiun, pinjaman, dan informasi berkaitan dengan jaminan yang dimiliki oleh nasabah. Hal tersebut tidak boleh diberitahukan kepada pihak lainnya tanpa izin yang sah. Selain informasi keuangan nasabah, kerahasiaan bank juga berkaitan dengan informasi mengenai barang yang telah dibeli nasabah. Bahkan kecenderungan politik nasabah juga dapat dimasukkan ke dalam kerahasiaan bank dengan hanya memiliki catatan transaksi perbankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Nadira Amalia, NIM 1905021212, sebagai pemateri ketiga tentang suaka pajak.
Penelitian di tahun 2009 menemukan bahwa sekitar 15% dari negara-negara yang ada di dunia adalah negara yang menerapkan suaka atau bebas pajak. Untuk sebuah negara yang memiliki populasi penduduk di bawah 1 juta jiwa, potensi menjadi negara suaka pajak meningkat dari 26% menjadi 61%. Mayoritas negara yang menerapkan suaka pajak ini datang dari negara-negara kecil yang makmur dan memiliki lembaga pemberi kebijakan yang berkualitas. Kebijakan suaka pajak dapat menarik nasabah asing dari luar negeri untuk menyimpan dana yang mereka miliki dalam jumlah besar ke dalam negara tersebut. Uang tersebut berasal dari uang hasil transaksi legal maupun ilegal. Adanya kebijakan pajak tinggi yang dibuat oleh pemerintah negara berdampak pada penurunan keuntungan yang diperoleh seseorang maupun perusahaan. Sehingga suaka pajak adalah salah satu solusi bagi mereka dalam memaksimalisasi keuntungan yang mereka peroleh dari aktivitas keuangan dan kebijakan suaka pajak pada suatu negara karena tidak adanya pembebanan pajak pada penghasilan mereka. Namun juga karena regulasi suaka pajak memperbolehkan nasabah untuk melakukan penghindaran pajak dari negara tempat mereka tinggal. Offshore banks yang ada di Swiss adalah surga bagi mereka yang ingin menyembunyikan kekayaan mereka dari pemerintahan dalam aksi penghindaran pajak. Dari tahun 2002 hingga 2007, koran New York Times melaporkan bahwa United Banks of Switzerland atau UBS, salah satu bank terbesar di Swiss, diduga membantu nasabah Amerika untuk menyembunyikan kekayaan sejumlah 20 miliar US dollar secara ilegal dan memperbolehkan mereka untuk melakukan penghindaran pajak mencapai 300 juta US dollar dalam 1 tahun yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Bank ini dapat menghasilkan hingga 200 juta US dollar dalam 1 tahun dari aktivitas perbankan yang dilakukan tersebut. Mungkin itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Yulian Febrianti, NIM 1905022225. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri keempat yang akan membahas tentang offshore banking license. Jadi, offshore bank diwajibkan memegang lisensi yang disebut sebagai offshore banking license. Lisensi ini merupakan lisensi internasional yang memperbolehkan sebuah offshore bank untuk melakukan aktivitas perbankannya secara internasional. Offshore banking license dapat didefinisikan sebagai sebuah lisensi yang diberikan kepada offshore bank untuk melakukan aktivitas bisnis perbankannya hanya dengan nasabah yang berada di luar negeri memperbolehkan atau memberi lisensi tersebut dikeluarkan dan menggunakan mata uang yang spesifik selain mata uang dalam negeri tempat bank tersebut didirikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailita Isani sebagai pemateri terakhir. Untuk memperoleh offshore banking license, offshore banks diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang diberikan pihak pemberi lisensi yang berada di suatu wilayah yurisdiksi. Perencanaan bisnis perbankan menunjukkan bagaimana offshore bank menjalankan aktivitas bisnisnya, seperti mengatur dan mengelola keuangan dan bagaimana menjaga rasio keuangan yang ada. Offshore bank juga harus memenuhi kebutuhan modal yang diperlukan, sumber daya manusia yang akan mengelola, sistem komputernya, dan sistem kepatuhan yang telah ditetapkan oleh pihak pemberi lisensi. Sebagai tambahan, offshore bank harus memiliki bank korespondensi dari luar negeri yang bekerja sama dengannya dan kebijakan pembebanan pajak, baik itu pajak rendah ataupun tanpa pajak kepada nasabahnya. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.